Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran 2. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Amati teks notasi angka menanam jagung. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Lalu ada birama dan ada tanda yang menunjukkan kedua nada dalam satu ketukan. Mari kita pelajari lebih dalam. A. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan semakin tinggi. Di sini ada satu lalu ada titik di bawahnya, itu menunjukkan rendah. Tidak ada titik menunjukkan sedang, sedangkan titik di atas adalah menunjukkan tinggi. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Nah, seperti ini loh. Saya akan memperbesar. Nah, ini. Tanda 2, lalu ada seret 2, itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Pada lagu menanam jagung dapat kita lihat, nah ini. Lalu ada lagi ini. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Amati di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Nah, di sini saya akan memberi 2 contoh manfaat air. Yang pertama untuk minum dan yang kedua untuk mandi. Dari gambar tersebut timbul pertanyaan, mengapa anak tersebut minum? Mengapa anak tersebut mandi? Apa mandi dan minum adalah kebutuhan? Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Mari kita jawab. Jawabannya adalah, mengapa anak tersebut minum? Karena haus. Mengapa anak tersebut mandi? Agar tubuhnya bersih. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya, mandi dan minum adalah kebutuhan. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Ia tidak bisa mandi dan minum. Apa kita semua membutuhkan air bersih? Jawabannya pasti. Air merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat beserta alasannya. Yang pertama, hak atas persamaan. Setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan. Hak untuk memiliki nama. Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. Nomor 3, hak untuk memiliki kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan.
meliputi akta kelahiran dan kartu tanda penduduk atau kita singkat dengan KTP. Hak atas perlindungan. Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Hak atas makanan. Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa. Maka ia harus terpenuhi kebutuhan utamanya yang dalam hal ini adalah nutrisi. Dan yang terakhir, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sebenarnya banyak sekali hak dalam kehidupan masyarakat. Di sini saya hanya menyebutkan 6 saja. Amati gambar ini. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, karena kita melakukannya dengan gotong royong. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Yang akan terjadi adalah pekerjaan menjadi lebih berat dan membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Dengan berhemat air bersih membuat ketersediaan air bersih tetap terjaga. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan gambar B? Ketersediaan air bersih akan cepat habis. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat beserta alasannya. Nah, silahkan kalian baca sendiri. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada seseorang yang tidak mematikan keran sampai airnya tumpah-tumpah. Gambar 2, seseorang sedang mencuci piring. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana mengerjakan soal berikut. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Jawabannya sudah. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya belum. Selanjutnya silahkan kalian jawab sendiri. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembulatan bilangan. 534. Dapat kita lihat 5 itu ratusan, 3 puluhan, 4 satuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembulatan puluhan dan ratusan. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung apa sih pembulatan? Merubah angka di belakangnya menjadi angka 0. Saya kasih contoh sedikit, 534. Ketika dibulatkan puluhan, maka menjadi 530. Ketika dibulatkan ratusan, maka menjadi 500. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pembulatan puluhan. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, jika bilangan satuannya lebih dari 5, seperti 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan menjadi 10. Jika bilangan satuannya kurang dari 5, seperti angka 1, 2, 3, dan 4, maka dihilangkan. Di sini contohnya 46. 4 puluhan, 6 satuan. Dapat kita lihat satuannya angka 6. 6 termasuk lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 10.
menjadi 50. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Oke, saya punya cara selanjutnya. Kita masih membahas puluhan ya teman-teman. Kira-kira angka 46 itu lebih dekat dengan 40 atau dengan 50? Ya, 46 itu lebih dekat dengan 50. Itulah yang dimaksud dengan pembulatan atau penafsiran. Sekarang ratusan. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, jika bilangan puluhannya lebih dari 50, maksudnya adalah 50 sampai 99, maka dibulatkan menjadi 100. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, maka dihilangkan. Di sini saya langsung kasih contohnya saja. 546. 500-an, 40-an, 6 satuan. Kita bulatkan ratusan. Dapat kita lihat di sini 46 itu kurang dari 50, maka dihilangkan. Menjadi 500. Seperti itu. Kalian bisa menerapkan cara tersebut pada bilangan ribuan, ratus ribuan, dan lain-lain. Di sini saya mempunyai soal yang berbeda, yaitu kita akan mencari ratusan terdekat pada penjumlahan. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, kita bulatkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita jumlahkan. 123. Kita bulatkan ratusan menjadi 100. Lalu 267 kita bulatkan menjadi 300. Setelah itu kita jumlahkan. 100 ditambah 300 jawabannya 400. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.